Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kania Nada Najizan dengan NIM 2304183 dari program studi pendidikan teknik otomasi industri dan robotika. Di video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian rectifier full wave satu fasa, tentang cara kerja, juga tentang bagaimana simulasinya di PESIM. Oke, kita lanjut. Jadi apa itu rectifier full wave satu fasa ini? Ini adalah rangkaian penyearah yang mengubah tegangan bolak-balik atau tegangan AC menjadi tegangan DC dengan memanfaatkan kedua setengah siklus gelombang AC baik positif maupun negatif. Nah, proses penyearahan ini dilakukan menggunakan konfigurasi. Yang pertama bisa menggunakan 2 dioda, yaitu dengan trafo center tap, atau bisa juga dengan 4 dioda dalam bentuk bridge rectifier. Nah, rangkaian ini juga disebut uncontrolled karena proses penyearahannya bergantung pada dioda tanpa pengaturan sudut penyalaan atau menggunakan SCR ataupun tiristor. Oke, di sini saya sudah punya rangkaiannya. Di sini yang pertama adalah yang center tap, yaitu dengan menggunakan 2 dioda dan trafo center tap, dan di sini ada yang menggunakan 4 dioda dalam bentuk rectifier bridge. Oke, mungkin pertama-tama kita mulai dengan yang center tap. Jadi, yang pertama kita akan memasukkan sumber tegangan AC di sini dan dapat kita sesuaikan untuk tegangannya. Oke, seperti ini. Lalu kita akan masukkan di sini ada trafo Nah, di sini trafo ini berfungsi sebagai trafo center tap, yang dimana trafo ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Namun di sini kurang lebih fungsinya untuk menurunkan tegangan atau sebagai step down. Dan di sini juga dapat kita atur untuk input outputnya. Untuk inputnya kita taruh di 220, outputnya. Oke, ini dapat disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Seperti ini. Lalu akan kita tambahkan voltage probe di sini sebagai probe sinyal, dan akan kita masukkan dioda. Oke, di sini kita menggunakan 2 dioda untuk center tap. Nah, dioda ini fungsinya adalah sebagai penyearah atau tadi mengatur arah arus, yang dimana arus yang mengalir melalui beban selalu searah meskipun polaritas input AC berubah. Oke, nah setelah kita masukkan dioda, kita akan memasukkan arus, lalu kita masukkan probe lagi sebagai output, lalu resistor yang tentunya sebagai beban. Oke, untuk resistor ini juga dapat kita sesuaikan. Di sini kita taruh di 100 ohm saja. Oke, lalu dapat kita gabungkan setiap komponennya seperti itu, dan seterusnya hingga rangkaiannya berbentuk seperti ini. Lalu untuk mensimulasikannya, kita akan menggunakan simulation control. Di sini juga saya sudah menaruhnya. Kita taruh di waktunya di 6. Oke, kita langsung saja lihat seperti apa sinyal keluarannya. Langsung kita simulasikan di sini. Oke, pertama-tama untuk kita masukkan arus, kemudian V output,
juga. Oke, dapat dilihat di sini untuk gelombangnya. Jadi gelombang awalnya itu berbentuk gelombang sinus seperti ini, bisa kita lihat. Lalu untuk keluarannya ternyata dia berubah menjadi seperti ini. Nah, prinsip kerjanya adalah pada saat setengah gelombang positif, dioda tertentu hanya akan menghantarkan dan mengalirkan arus ke beban. Jadi jika di rectifier setengah gelombang hanya menggunakan satu dioda, dia hanya menghantarkan dan mengalirkan arus satu arah, yaitu secara positif, dan dia akan memblokir arus ketika dia berada dalam siklus negatif. Namun karena di rectifier full wave ini kita menggunakan lebih dari satu dioda, sehingga setiap dioda mengalir ia akan menghantarkan arus bolak-balik, yang dimana saat siklus negatif dioda lain akan menghantarkan arus, sehingga arus akan melalui beban dan akibatnya akan membuat sinyalnya berbentuk seperti ini. Jadi yang tadinya siklusnya negatif, di sini dia menghantarkannya sebagai sinyal positif seperti ini. Ini disebut sebagai penyearah full wave. Oke, lalu apa yang terjadi jika kita tambahkan kapasitor? Di sini saya sudah punya menggunakan kapasitor. Yang pertama menggunakan 10 dan yang kedua 100. Mari kita lihat seperti apa perbedaannya. Oke, yang pertama-tama yang 10. Oke, dapat langsung kita lihat kan perbedaannya. Langsung saja pada view output. Oke. Nah, dapat kita lihat langsung di sini perbedaannya. Oke. Apa fungsi kapasitor di sini? Jadi, saat dioda menghantarkan arus, kapasitor mengisi muatan hingga tegangan puncak, dan saat tegangan input turun, kapasitor akan melepaskan muatannya ke beban sehingga tegangan keluaran tidak langsung turun drastis ke 0. Jadi di sini dapat kita lihat dia tidak langsung turun ke angka 0, tapi di sini ada muatan yang dilepaskan sedikit demi sedikit. Lalu apa bedanya dengan yang menggunakan 100? Mari kita lihat. Sangat terlihat perbedaannya. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa muatan yang dikeluarkannya lebih stabil atas sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung menyentuh ke angka 0 seperti ini. Di sini juga dapat kita lihat untuk perhitungan V average juga V RMS-nya di sini. Oke, mungkin seperti itu. Lalu kita lanjut ke full wave yang menggunakan bridge atau menggunakan 4 dioda. Oke, untuk yang keempat dioda ini, pertama-tama kita juga akan memasukkan sinyal input tegangan, kita sesuaikan juga. Lalu kita akan memasukkan trafo satu pasa. Oke, yang di sini juga dapat kita sesuaikan untuk inputnya di sini dan juga di sini untuk outputnya. Oke, dan selanjutnya seperti biasa kita akan menaruh voltage probe di sini sebagai input, lalu dia akan menggunakan 4 dioda di sini sebagai rectifier bridge. Kita juga menggunakan arus. Di sini ada voltage probe lagi untuk V output dan juga menggunakan resistor yang kita taruh di 100 ohm. Langsung saja kita coba untuk simulasikan. Oke, ini untuk arus. Lalu kita lihat V inputnya juga V outputnya.
Oke, kurang lebih gelombangnya akan sama seperti tadi yang menggunakan center tap. Jadi dapat kita lihat di sini yang awalnya gelombang sinus yang menghantarkan dari positif juga negatif, namun saat di output semuanya dialihkan menjadi positif. Seperti ini. Di sini juga dapat kita lihat V average juga VRMS-nya. Lalu yang menggunakan kapasitor juga kurang lebih hasilnya akan sama. Kita lihat saja langsung di V output, yang ini menggunakan kapasitor 10 dan ini yang menggunakan kapasitor 100. Oke, kurang lebih hasilnya sama seperti yang tadi menggunakan center tap. Jadi di sini muatan dikeluarkan sehingga tegangan keluaran tidak langsung turun drastis ke nol. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.